Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 9 Desember 2022, Jumat, Pekan Advent kedua, disusun oleh Frater Albert Muda SVD dan dibawakan oleh Frater Yono Kelen SVD. Selamat mendengarkan. Coba batong dengar, mari batong lihat. Bacaan diambil dari Injil Matius, bab 11, ayat 16 sampai 19. Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung.' Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, 'Lihatlah seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa.' Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus. Judul renungan kita pada hari ini, menjadi murid Kristus yang rendah hati dan peka. Bacaan suci yang barusan kita dengar berbicara tentang teguran atau peringatan Yesus terhadap orang-orang yang enggan untuk menerima warta keselamatan. Mereka bahkan diumpamakan seperti anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Mereka bersikap masa bodoh atau acuh tak acuh, baik terhadap Yohanes maupun terhadap Yesus sendiri. Mata hati mereka seolah tertutup rapat dan enggan untuk menanggapi karya keselamatan Allah. Mereka sesungguhnya rindu akan keselamatan, namun ketika keselamatan itu ada di depan mata, mereka sendiri tidak menyadarinya, bahkan enggan untuk menanggapinya. Rasa pesimis, curiga, dan ragu terhadap Yohanes dan Yesus membuat mereka menjadi tidak beriman dan tidak mampu untuk membuka hati terhadap karya keselamatan itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih. Mari kita berkaca pada realita. Bisa jadi sikap orang banyak ini menjadi berkembang hingga saat ini. Manusia dewasa ini menilai atau memandang segala sesuatu berdasarkan kemauan atau keinginan diri sendiri. Bahkan kemauan atau keinginan itu syarat oleh kepentingan tertentu. Ada modusnya. Orang sering merasa pesimis dan meragukan kemampuan orang lain karena takut bersaing. Orang sering bersikap sombong dan merendahkan orang lain. Ada yang sering menganggap dirinya paling benar
atau tahu segala sesuatu, sehingga memunculkan sikap apatis dan acuh tak acuh terhadap sesama atau pemimpinnya. Rasa sombong dan tinggi hati membuat kita sulit untuk menerima teguran atau nasihat orang lain. Padahal teguran dan nasihat itu berguna bagi kebaikan dan perkembangan diri kita sendiri. Di sini kita sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan orang banyak pada zaman Yesus yang enggan atau tidak peka untuk menanggapi karya keselamatan dan kebaikan Allah atas hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus. Semoga sabda Tuhan hari ini menginspirasi kita untuk bersikap rendah hati dan peka untuk menanggapi karya keselamatan Allah atas hidup kita. Tuhan hadir dan menyatakan dirinya kepada kita dengan perantaraan orang-orang baik yang ada di sekitar kita, yang selalu memperhatikan kita. Berilah respon positif terhadap semua teguran dan nasihat, sebab itu berguna bagi kebaikan dan kemajuan dirimu. Tanggalkanlah sikap ragu dan pesimis. Beranilah untuk memberi apresiasi terhadap karya dan keberhasilan orang lain. Inilah gambaran orang Kristen sejati. Akhirnya, Yesus meminta kita untuk menjadi orang baik. Orang baik bukan dilihat dari kata-katanya, tetapi dari perbuatannya. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Semoga kehadiran, sikap, dan perbuatan kita sungguh memancarkan wajah Allah yang penuh kasih dalam kebersamaan dengan sesama. Allah Tritunggal Maha Kudus, bukalah hati kami dan tambahkanlah iman kami, agar kami selalu peka untuk menanggapi karya keselamatan Allah yang nyata dalam hidup kami. Bantulah agar kami mampu menjadi saksi-saksi kebenaran melalui sikap hidup dan perbuatan kami setiap hari. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org.